Bursa calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan arah reformasi harus dituntaskan dengan jujur, adil, dan tanpa KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam pidatonya pada acara undian nomor urut Capres-Cawapres di KPU. Lalu apa makna di balik pernyataan Ganjar yang berulang kali menekankan tanpa KKN dalam kontestasi pemilu 2024? Kita akan bahas lebih mendalam bersama analis politik Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore, Mbak Vera. Ya, Mas Umam, Ganjar menyebut demokrasi yang jujur dan adil serta jauh dari KKN merupakan amanat konstitusi. Itu hanya salah satu petikan pernyataan Ganjar yang menekankan pemilu jauh dari KKN. Lalu mengapa poin jauh dari KKN ini harus berulang kali ditekankan oleh Ganjar? Ya, dalam kesempatan semalam tampaknya Pak Ganjar mencoba untuk menggunakan kesempatan itu tentu dalam konteks normatif itu sebagai sebuah pengingat dari pentingnya sebuah proses pemilu, proses politik yang kemudian akan menghasilkan sebuah demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi di saat yang sama, kesempatan semalam rasanya juga dimanfaatkan betul oleh Pak Ganjar untuk melakukan early attack, jadi serangan dini untuk mendelegitimasi potensi rival terberatnya. Di dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun juga narasi tentang politik dinasti, narasi tentang nepotisme, tampaknya itu menjadi hal yang cukup penting di dalam konteks narasi yang dibangun oleh rival-rival politik Prabowo Gibran. Dan dalam konteks ini adalah di mata PDIP. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebenarnya juga senada dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati sebelumnya. Di mana dalam konteks pidatonya, beliau juga menyebutkan KKN, tetapi dalam akronim KKN beliau tidak menggunakan seperti yang ada di singkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi menggunakan nepotisme dulu, kemudian kolusi, baru korupsi. Artinya apa? Ada penekanan di sana, dan ini adalah sebuah proses serangan untuk mendelegitimasi kredibilitas politik di dalam konteks ini terkait dengan pencapresan Prabowo Gibran. Oke. Mas Umam, jadi apakah kubu Ganjar Mahfud wajar jika memiliki kekhawatiran lebih soal praktik KKN dalam pemilu 2024 ini? Karena tadi selaras apa yang disampaikan oleh Ibu Mega sebelumnya dengan ditekankan lagi, ditegaskan lagi oleh Ganjar. Iya, sebagai faktor ideal tentu ini menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Terutama kita kembali kepada amanah reformasi 1998. Tetapi sebenarnya kalau misal bicara dalam konteks kepentingan politik praktis, sebenarnya penekanan tentang poin nepotisme itu bukan sekedar narasi-narasi ideal, tetapi ada kekhawatiran besar di balik kubu Mas Ganjar, di mana kemudian kalau misal kemudian Gibran misalnya hadir di sana, disahkan secara legitimate, juga telah memiliki hak konstitusional karena bagaimanapun juga pasal 24 di konstitusi menyatakan putusan MK bersifat final and binding, maka kemudian ada implikasi politik lanjutannya, di mana kemudian diakui atau tidak, agak sulit membayangkan bagaimana dan Pak Jokowi mampu memisahkan secara tegas antara domain privat dan domain publik, antara beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, atau beliau sebagai ayah biologis dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Nah, sebenarnya titik tekan dari Mas Ganjar bukan diletakkan dalam konteks serangan pada entitas nepotismenya itu sendiri, tetapi bagaimana implikasi dari nepotisme itu, di mana berpotensi besar terjadinya politisasi kekuasaan negara, penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk memenangkan satu dua pihak tertentu dan mengalahkan atau melemahkan satu dua pihak tertentu. Dan rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar agak memiliki kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh Caimin misalnya sebagai cawapres Anies Baswedan, yang tampaknya ada kekhawatiran dan juga barangkali adalah bagian dari upaya untuk membaca indikasi-indikasi yang sudah muncul di permukaan. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi sebuah wake up call bagi semua pihak untuk tetap berada pada garis yang sebenarnya, pada koridor pemilu yang sebenarnya. Kalaupun kemudian ada kekhawatiran itu, semoga itu bukan menjadi sebuah hal yang kemudian akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau misal benar, tentu ini adalah sebuah early warning system yang sangat baik. Oke, wajar ada kekhawatiran lebih begitu ya mengenai kecurangan pemilu maupun juga KKN. Apakah penurunan baliho di Bali hingga aparat yang diduga copot baliho Ganjar Mahfud di Pematang Siantar yang viral di media sosial
ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa dimaknai kecurangan karena diskriminasi salah satu paslon, ataukah karena alasan logis saja sebetulnya salah dalam penempatan lokasi baliho? Iya, saya pikir apa yang terjadi di Gianyar Bali, kemudian di Pematang Siantar itu hanya sebuah fenomena kecil, indikasi-indikasi kecil. Tentu bacaan dari tim sukses, bacaan dari pasangan capres-cawapres, melihat indikasi yang jauh lebih besar, jauh lebih strategis, baik yang berada di depan layar maupun di belakang layar. Bagaimana kemudian elemen-elemen kekuatan dengan posisi strategis di dalam struktur negara kemudian dimanfaatkan atau menunjukkan arah preferensi politik yang semakin terbuka, tentu itu dianggap sebagai sebuah potensi ancaman. Karena diakui atau tidak, kalau misal kemudian kekuasaan negara itu digunakan, baik di dalam konteks penegakan hukum, kemudian mobilisasi kekuatan di level penguasaan teritorial, baik di level nasional, provinsi, bahkan pada level desa misalnya. Termasuk kemudian potensi penggunaan logistik negara melalui dana bantuan sosial, termasuk juga bantuan-bantuan dalam bentuk barang, beras dan lain sebagainya yang per hari ini dalam proses pendistribusiannya bukan hanya melalui tokoh-tokoh, tetapi juga melalui PJ kepala daerah dan PJ kepala daerah yang seharusnya memang dijadikan sebagai instrumen kekuatan yang sifatnya teknokratik, tetapi membuka ruang bagi terjadinya proses politisasi dengan kekuasaan yang begitu kuat sehingga kemudian mereka menjadi frontliner, garda terdepan dalam proses pemenangan pilpres mendatang. Apa yang terjadi di Sorong kemarin, sebuah fakta integritas beredar dalam jagat maya, ada poin di sana juga kemudian justru menjadi sebuah poin. Ini tentu menjadi sebuah evaluasi. Apakah proses politisasi kekuasaan negara itu dialamatkan pada satu pasangan tertentu juga, ataukah ada faksionalisme di dalam struktur kekuasaan negara yang juga ikut melakukan keberpihakan kepada pasangan yang lainnya. Nah, situasi ini, Mbak, yang betul-betul harus diantisipasi supaya kemudian juga tidak menjadi impact yang jauh lebih disastrous, jauh lebih negatif dalam konteks pemilu ke depan. Oke, jika penyelenggara pemilu gagal dalam menyelenggarakan pemilu yang jauh dari KKN dan netralitas penguasa, apakah bisa dikatakan justru akan menjadi kegagalan besar bagi seorang Presiden Jokowi? Iya, tentu ini adalah sebuah ujian besar bagi kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama di ujung periode kedua kepemimpinan beliau, di mana keberhasilan pemilu di 2024 apakah mampu dijalankan secara fair, adil, terbuka, ataukah tidak, itu akan menjadi sebuah ukuran. Apakah kepemimpinan Pak Jokowi mampu menghadirkan sebuah keberlanjutan di dalam konteks kepemimpinan nasional ke depan. Karena kalau misal kemudian pemilu bisa dihadirkan dengan baik, dengan level trust yang tinggi, tentu ini akan menjadi sebuah situasi yang sangat kondusif untuk proses rekonsiliasi pasca pemilu, termasuk untuk percepatan pembangunan pasca pemilu nanti. Nah, kalau misal tidak, tentu ini akan menciptakan potential chaos yang justru sangat tidak produktif dalam konteks pembangunan ekonomi, termasuk dalam konteks politik ke depan. Nah, tetapi di saat yang sama, semua pihak juga harus betul-betul menjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu, semua pihak, baik pasangan capres-cawapres, masyarakat sipil, independen media, harus menjadi watchdog yang mampu mengawasi itu semua. Jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran itu juga tidak berdasar. Kalau misal kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu sifatnya hanya dimunculkan tanpa pembuktian-pembuktian yang jelas, tentu juga kita tidak ingin menciptakan semacam institutional distrust, baik terhadap penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, termasuk kepada lembaga-lembaga negara yang lain seperti TNI, Polri, dan sebagainya. Jadi kita letakkan dalam proporsi yang sesungguhnya. Kalau misal ada pelanggaran, kita buka bersama, kita laporkan, tapi kalau tidak ada, tentu kita tetap pelototi bersama sebagai bagian dari kerja-kerja watchdog ke depan. Oke, menjadi tanggung jawab bersama untuk turut mengawasi proses pemilu, diharapkan jauh dari KKN, apalagi intervensi politik dan netralitas dari Presiden Jokowi sangat diuji dalam proses pemilu 2024 ini. Terima kasih Mas Umam sudah bergabung sama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.